Hubungan persaudaraan antara Erlina dan Supriyono terjalin seperti layaknya hubungan saudara pada umumnya. Supriyono adalah adik ipar Erlina, atau bisa dikatakan suami Erlina adalah kakak kandung Supriyono. Supriyono adalah pria beristri yang disebutkan juga telah memiliki buah hati yang tentu mungkin ia cintai. Supriyono punya masa lalu yang cukup kelam. Setidaknya dari informasi yang saya dapatkan, ia merupakan seorang mantan narapidana yang namanya cukup malang melintang di dunia kriminal. Mungkin para jaksa dan hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam paham betul siapa Supriyono alias Supri ini. Kasus curanmor, penganiayaan, dan penggelapan pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya. Keluar masuk penjara mungkin sudah menjadi hal yang biasa bagi Supri. Bahkan masih dalam artikel yang saya kulik, Supri juga merupakan seorang pecandu narkobeta. Jadi ya bisa dibilang Supri adalah seorang pria problematis asal Medan, Sumatera Utara. Si ipar Erlina adalah seorang single parent yang harus berjuang menafkahi buah hatinya yang di tahun 2020 masih membutuhkan banyak sekali biaya. Mereka bersekolah dan masa depan mereka masih panjang terbentang. Erlina menjalani hari-harinya sebagai seorang ibu dan juga seorang pekerja. Suaminya sudah bertahun-tahun meninggalkannya pergi menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa dikarenakan sebuah kondisi kesehatan tertentu. Sepeninggal sang suami, Erlina tidak patah arang. Ia harus tetap berdiri menafkahi keluarganya karena roda kehidupan tak henti sampai di situ saja. Erlina tinggal bersama buah hatinya di Desa Tanjung Selamat Dusun 1, Perumahan Gria, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di rumah inilah ia habiskan waktunya untuk merawat dan mengurusi buah hatinya yang sangat ia cintai itu. Salah satunya adalah MJ, gadis ceria yang dikenal cukup pintar dan ramah terhadap siapa saja yang ia temui. Tetangga-tetangganya yang tinggal di sekitar rumahnya pun tahu bahwa MJ adalah gadis yang sopan dan tidak pernah macam-macam. Hidup sebagai anak yatim, MJ tidak pernah sekalipun minder dengan teman-temannya yang masih punya orang tua yang lengkap. MJ mengikuti perkembangan dan pergaulan teman-teman sebayanya dalam batas yang wajar. MJ suka banget tuh mengupload video dirinya dan teman-temannya ke aplikasi TikTok. Hingga pada suatu hari, atau tepatnya tanggal 15 Oktober tahun 2020 tepat jam 9 malam. Si ibu Erlina baru aja pulang dari tempat di mana ia bekerja. Jam 9 malam adalah waktu yang normal ia sampai di rumah. Di malam itu sesampainya di depan rumah, ia terheran dengan keadaan rumahnya yang gelap. Biasanya jam segituan, MJ seharusnya sudah menyalakan lampu teras. Namun di malam itu kenapa ia belum juga menyalakannya? Lalu dengan rasa penasaran ia bawa langkahnya menuju pintu utama yang ternyata terkunci. Ia ketuk 1 kali, tak ada jawaban. 2 kali, sama aja. Erlina sempat mencoba menghubungi nomor MJ, namun handphonenya mati. Curiga, Erlina pun segera bergegas menuju rumah tetangganya untuk membantunya membuka pintu rumahnya itu. Dan singkatnya, ketika mereka sama-sama menemukan alat untuk membuka pintu itu, dibukalah dengan paksa pintu rumah Erlina. Dan betapa terkejut mereka ketika mereka menemukan tubuh MJ terbaring, tertutup selimut dengan kaki dan tangan terikat. Si ibu juga menemukan celana yang dipakai MJ terbalik dan acak-acakan. Erlina yang panik saat itu segera mengecek tanda-tanda kehidupan di tubuh MJ. Ia cek hembusan nafasnya dan ia cek detak jantungnya. Saat itu, ia tidak sama sekali mendapatkan tanda-tanda itu di MJ. MJ telah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan MJ dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi, begini. Detik-detik menjelang ujian tengah semester atau mid semester itu hampir saja tiba. Waktu-waktu senggang yang dimiliki MJ tidak ia sia-siakan begitu saja berlalu tanpa ia isi dengan belajar dan belajar. Hal itu persis seperti apa yang pernah terjadi di hari Kamis 15 Oktober tahun 2020. Di siang itu, MJ yang sendirian di rumahnya dikarenakan ibunya bekerja, mengundang teman-temannya untuk datang ke rumahnya dalam rangka belajar berkelompok. Mereka termasuk MJ terlihat begitu fokus melakukan serangkaian pembelajaran beberapa mata pelajaran yang akan diuji saat mid semester itu berlangsung nantinya. Sebagai info, kala itu MJ duduk di kelas 3 di sekolah menengah kejuruan.
Di tengah-tengah belajar kelompok yang sedang berlangsung di sore itu, sekira jam 3 sore, melintaslah Supriyono, si paman MJ, di depan rumahnya di perumahan Gria, Desa Tanjung Selamat. Wajahnya terlihat gusar di sore itu, dikarenakan entah dari mana ia bisa mendapatkan tambahan uang lagi untuk melunasi hutang-hutangnya. Sepeda motor istrinya saja telah ia gadaikan, namun tetap saja uangnya nggak cukup untuk menutupi semua hutang yang ia miliki. Istrinya marah besar lantaran sepeda motornya digadai oleh Supriyono tanpa seizin darinya. Makin pusinglah ia dibuatnya. Padahal baru kemarin malam, Supriyono sudah datang ke rumah Erlina untuk pinjam uang kepadanya. Kala itu si ipar memberikan uang sebesar 200.000 rupiah. Dan di sore tanggal 15 Oktober itulah Supriyono berencana kembali mendatangi rumah Erlina. Kala itu rencananya bukanlah untuk pinjam uang, namun Supri berencana ingin mengambil uang milik Erlina. Tetapi dikarenakan saat itu kondisi rumahnya sedang ramai oleh beberapa teman MJ yang sedang melakukan belajar kelompok, diurungkanlah niatnya untuk saat itu langsung masuk ke dalam rumahnya. Saat itu Supri lebih mencari waktu yang pas untuk melancarkan aksi ngerinya sesaat lagi. Demikian setelah matang akan rencananya, Supri segera menuju ke sebuah rumah kosong yang berdiri tepat di samping rumah MJ. Rumah kosong yang tak berpenghuni itu memiliki tembok yang menyatu dengan rumah di sebelahnya. Di rumah kosong itu Supri sempat menunggu sesaat, hingga akhirnya ia putuskan untuk memanjat tembok dan masuk ke dalam loteng rumah yang menyatu dengan rumah-rumah di samping kiri dan kanannya. Lalu dengan merangkak di atas loteng secara berlahan, ia arahkan langkahnya menuju loteng rumah MJ. Dan di atas sana Supriyono mencari celah untuk mengintip segala kegiatan yang sedang terjadi di dalam rumah MJ. Setelah menemukan spot yang bagus untuk mengintip, tiba-tiba libidonya meninggi saat ia melihat teman-teman MJ sedang berkegiatan di dalam sebuah ruangan di rumah MJ. Dan untuk menyalurkan hasrat yang tak tertahankan itu, Supriyono tanda kutip mengeluarkannya di atas loteng dengan tangannya sendiri. Setelah hal itu tersalurkan, Supri pun kembali turun ke bawah sembari menunggu waktu yang pas untuk masuk ke dalam rumah MJ. Aksi ngeri yang barusan dilakukan oleh Supri di atas loteng ternyata sempat dipergoki oleh salah satu teman MJ yang kemudian curiga dengan gelagat seseorang yang ada di dalam rumah kosong itu. Namun alih-alih si teman bisa menegurnya, malah saat itu ia dilempari pecahan asbes oleh Supri dari dalam rumah. Dikarenakan ketakutan, si teman segera berlari dan berlalu pergi. Singkat cerita, setelah menunggu dengan sabar, tibalah waktu yang tepat itu. Kala itu tepat jam 5 sore, hujan deras mengguyur daerah Tanjung Senang dan sekitarnya. Supriyono pun keluar dari tempat persembunyiannya dan segera menuju rumah Erlina, iparnya. Kala itu hanya ada MJ seorang diri, dikarenakan teman-temannya sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Tanpa rasa kikuk, Supri segera membawa langkahnya mendekati pintu yang kemudian ia buka. Di dalam saat itu ia melihat MJ sedang bermain handphone di sofa ruang tamu. MJ yang kenal dengan pamannya sendiri tak punya rasa curiga sedikit pun di sore itu. Ia pun mempersilahkan Supriyono untuk masuk ke dalam rumah. Tanpa basa-basi, Supriyono langsung saja mengutarakan niatnya dengan berkata, "Om kesini perlu uang, tolong tunjukin di mana ibumu simpan uang-uangnya." Tentu pertanyaan janggal yang dilontarkan dari mulut pamannya itu membuat MJ ketakutan dan panik. Apalagi pamannya itu disebut-sebut sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. MJ yang panik segera berlari ke arah kamarnya dan berteriak minta tolong. Namun dikarenakan Supri tak mau begitu saja membiarkan incarannya lolos, ia kejar MJ hingga ia berhasil meraih tubuhnya dan ia rangkul dari belakang. Lalu sesampainya di kamar, MJ terus saja berontak dan berteriak sambil menendang-nendang pintu lemari. Namun usahanya di sore itu tak membuahkan hasil yang baik, dikarenakan suara teriakannya tersamarkan dengan suara hujan yang turun. Singkatnya, setelah Supri berhasil mengosai MJ dengan mengikat kaki dan tangannya, muncullah niatnya untuk melakukan aksi pelecehan terhadap keponakannya sendiri. Dan terjadilah hal yang tak diinginkan itu. Melihat MJ yang lemah tak berdaya, membuat Supri semakin gelap mata. Alih-alih pergi melarikan diri, setelah melampiaskan birahinya, malah Supri leher MJ dengan sekuat tenaga. Tak puas dengan hal itu, Supri juga membekap wajahnya dengan bantal guling. Dan tak lama kemudian, MJ dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah melumpuhkan satu penghalang baginya untuk merampok isi rumah saudaranya,
Supri mulai memeriksa satu persatu tempat yang diduga merupakan tempat di mana Erlina menaruh uang-uangnya. Namun setelah ia coba untuk mencari dimanapun itu, uang yang ia maksud tak jua ia temukan. Namun walau begitu, Supri berhasil menggondol 3 buah handphone dan 1 buah laptop milik MJ. Yang barang itu kemudian dia masukkan ke dalam karung goni dan dia pun pergi meninggalkan rumah MJ dari pintu belakang. Supri semeringah di hari itu, dikarenakan tampaknya sebentar lagi ia akan keluar dari jerat hutang piutang. Sebab barang-barang milik iparnya itu akan ia jual ke rekannya yang bernama Suharno dan Hendrik yang ada di Sunggal, Deli Serdang. Dan uang dari hasil penjualan barang itu Supri sebagian gunakan untuk membayar hutang dan sebagian lagi ia pakai untuk membeli narkobita. Tuntaslah misinya. Seperti yang saya jelaskan di awal video, tubuh si gadis malang itu ditemukan oleh ibunya sendiri di dalam kamarnya. Laporan pun dibuat dan tak lama kemudian setelah itu petugas pun datang untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Segera setelah itu polisi pun bergerak cepat untuk mencari tahu siapa terduga pelaku dari aksi ngeri ini. Dan dari temuan-temuan barang bukti dan kesaksian para saksi, dugaan pun mengkerucut pada pelaku tunggal yaitu Supriyono. Dan 17 jam setelah ia melarikan diri, polisi pun berhasil meringkusnya. Warga juga berperan dalam proses penangkapan Supri, dikarenakan Supri sempat melawan saat ia hendak diringkus. Massa yang geram sempat pula memberikan beberapa bogem mentahnya yang mendarat tepat di wajah dan tubuh Supri. Namun Tuhan masih sayang Supri. Ia berhasil diamankan dari amuk massa setelah petugas berhasil membebaskannya dari amukan. 1 timah panas pun bersarang di kakinya. Tiada maaf bagi Supri. Dikarenakan kepergian MJ yang sungguh tragis itu sungguh membawa duka yang mendalam bagi orang tuanya, neneknya, dan saudara-saudara lainnya. Bahkan kakak kandung Supri sendiri mengharapkan agar Supri mendapatkan hukuman mati. Begitu juga dengan teman-teman MJ yang mengutuk dengan keras atas kejahatan yang pamannya lakukan kepada MJ. Padahal baru beberapa jam yang lalu mereka berkumpul bersama. Semua begitu cepat berlalu, meninggalkan kenangan-kenangan yang manis yang mereka buat bersama. Kini si anak yatim itu telah bertemu dengan sang ayah di surga abadi. Amin. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman maksimal 20 tahun penjara bagi Supriyono alias Supri. Demikian kisah ini, kisah yang semoga kita bisa ambil sisi positifnya. Dan semoga kita semua bisa terhindar dari segala macam bentuk kejahatan yang mengintai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan kisah ini pun berakhir.